Kita roll ya. Waduh, 6. Sebutkan 6 aplikasi di smartphone Anda yang menurut Anda good design dan sangat Anda gunakan. Pertanyaannya untuk apa ini? Wah, nggak kelihatan. Malah hadir. Oke, kita close aja deh. Ini adalah harusnya nama ya, harusnya nama. Nah, Azril, mana Azril? Ya, Bu. Azril Syairil. Nah, tadi ya, sudah di guys-nya 6 aplikasi di smartphone Anda yang menurut Anda good design. Anda suka banget sama aplikasi itu dan dipakai terus. Apa aja? Yang pertama mungkin Facebook, Mm-hmm. kedua Twitter, 3 Discord, keempat Steam, kelima Twitch, dan yang terakhir YouTube mungkin, Bu. Oke. Udah dengar ya teman-teman yang lain ya, aplikasinya Azril ya. Kira-kira Anda bisa menilai nggak Azril orang seperti apa? Sukanya yang berbau sosial media tadi ya. Sukanya tadi main game. Terus Discord-nya paling isinya yang forum game ya. Iya, Bu. How to mendapatkan begitu kali ya. Nah, kalau kalian bikin aplikasi untuk Azril, kira-kira yang kayak apa ya? Nah, itu ya, IMK tuh mikirin sampai gitu. Oh, Azril orangnya gini. Dia sukanya tasnya adalah gini. Yang tadi Azril sukanya mainin itu. Oke, kita tanya lagi ya. Kita roll dice lagi. Ini beruntung banget, cuman 1 ya. Sebutkan 1 aplikasi di smartphone yang sangat dipakai. Ini saya copas dari SIM akademik soalnya. Masih hadir. Oke. Terus dari tadi hadir-hadir aja ya ini ya. Nah, hadir lagi ini ya. Kayaknya pada nggak mau ditanya nih. Hadir lagi ya. Dihadir pilih terus nih. Nah, Risna. Kalau Risna cuma menyebutkan 1, Risna apa aplikasi andalannya? Yang menurut Risna good design banget, terus Risna nggak bisa kalau nggak ada aplikasi itu. Pinterest. Oh, oke. Beda ya, Azril tadi yang pertama Facebook. Risna Pinterest. Saya agak ini juga, kaget juga. Oh, Pinterest ternyata. Kenapa Risna? Banyak aja gitu gambar-gambarnya dibutuhin. Kayak wallpapernya banyak. Baju-baju kayak gitu. Seneng ini ya, Risna seneng sesuatu yang graphical visual gitu ya, yang indah-indah ya. Beda sama Azril tipikalnya ya. Tuh, kita udah lihat 2 orang dengan tipe user yang berbeda. Nah, lagi ya. 1 lagi deh. 6 lagi nih. 6 aplikasi. Oke. Kita putar namanya.
Nah, ini nama semua nih. Ya, Reski Fahmi. Ya, Bu. 6 aplikasi, Reski. Apa ya, Bu? Paling yang pertama Discord, Twitch, Steam, Komiku, sama Facebook paling, Bu. Satu lagi apa? YouTube paling, Bu. Kira-kira menurut teman-teman yang lain, Reski mirip-mirip sama Azril nggak? Tipikalnya. Ini kita kayak melihat orang berdasarkan aplikasinya ya. Reki, kamu suka main game gitu ya? Discord-nya? Iya, Bu, hiburan, Bu. Iya, Discord-nya untuk forum gaming. Suka dipakai kalau diskusi-diskusi paling, Bu, sama teman-teman. Oke, dipakai hal yang lain juga ya. Yeah. Hanya kalau anak saya Discord-nya dipakainya untuk forum pemain game ya. Terus tadi sama ya, ada berapa 3 aplikasi, 4 aplikasi sama dengan Azril ya. Bedanya kalau Reki ini suka baca komik, betul? Tadi kok ada komikku ya, komik. Sementara kalau Azril dia tadi agak lebih banyak, mungkin kayaknya dia suka baca berita-berita dari Twitter ya. Lihat yang lagi trending topik begitu. Kan hanya menebak ya. Nah, kalian itu adalah contoh user ya yang saya pilih secara random. Jadi kalau misalnya kita nih mau bikin aplikasi untuk mereka bertiga, ayo bingung kan? Hah, mereka bertiga, orangnya aja udah beda-beda. Aplikasi apa ya kira-kira? Nah, itulah di IMK ya. Di IMK tuh seperti itu. Nanti tugas besarnya, kalian diperbolehkan ya benar-benar gaya bebas gitu ya, bikin aplikasi apa saja, tapi harus betul-betul dilaksanakan sampai terjun ke lapangan sih enggak ya, karena kita lagi pandemi. Terjun ke lapangannya dalam tanda kutip ya, online aja ke user gitu ya. Jadi kalian bikin aplikasi itu boleh bebas, sebebas-bebasnya menghayal ya, mengarang indah, tapi bukan ngarang banget ya, berdasarkan dari apa yang user inginkan atau apa yang user sarankan. Misalnya nih, Bu, saya pengen bikin smart mirror. Nah, seperti contoh-contoh seperti yang tahun kemarin ya. Boleh mengeluarkan ide segila mungkin gitu kan ya. Tapi harus masih masuk akal. Yang kedua adalah kita roll. Nah, dapat 6 lagi ya. Sebutkan 6 aplikasi yang menurut Anda bad design ya, bad design, yang jelek desainnya, yang menurut Anda apaan sih aplikasi ini nggak guna banget, jelek ya, bad design-nya 6. Good design-nya 2. Berarti nyarinya yang jelek ya, yang banyak. Bad design-nya 6, good design-nya 2. Good design itu yang kata kalian ini aplikasinya bagus. Kenapa? Gitu ya. Kalau Azril kan pasti udah jawab itu duluan ya. Apa tadi? Steam, Facebook. Pasti dia udah masuk tuh yang top 6 tadi. Salah 2-nya. Nah, cari yang 6 jelek, yang 2 yang bagus. Oke, ini juga adalah desain interaksi yang bagus ya. Zoom ini juga menurut saya good design ya. Dia bisa menggunakan
chroma key seperti ini tanpa harus menggunakan green screen dan main-main chroma key di aplikasi video lainnya. Tuh, saya sambil bahas aplikasi ya. Jadi nanti kita bahas-bahasin aplikasi ya. Enak banget ya ngejelekin dan ngebagusin aplikasi sementara orang bikinnya susah ya. Anda kan kalau coding susah ya. Tapi ya di IMK kan kayak gitu. Kalau saya posisikan Anda jadi user, pengennya komplain terus ya. Pengennya, oh ini udah bagus sih, tapi suka ada gitu ya. Ini bagus sih, tapi bener nggak? Ayah weh gitu ya. Yang bintang 5 mungkin bisa dihitung ya. Oke, tapi mulai sekarang kita pakai bintang 5 ya untuk menghargai para developer. Oke, saya akan bahas pendahuluan IMK. Yang mana kontrak perkuliahan udah kita bahas ya. Terus tugas besar udah kita bahas. Nah, kalian bisa bikin kayak gini-gini ya, boleh ya. Nah, ini handphone yang layarnya transparan ya. Kalau sekarang kan sudah di flip ya. Flip, bukan flip zaman dulu Samsung di flip begitu ya, tapi flipnya itu sampai sama LCD-nya. Gitu. Jadi cari aja lah Samsung Flip, harganya berapa tuh ya. Gitu. Nah, itu terus silabusnya kita akan bahas mengenai apa itu desain interaksi, tapi minggu depan, karena sekarang kita pendahuluan ya. Sebetulnya ini bukan pertemuan 1-2 sih, what is interaction design, itu pertemuan 2 dan 3. Jadi pertemuan 4-nya the process of interaction design, gitu ya. Mundurin 1 nomornya ya. Oke. Nah, Anda sering bikin aplikasi ya, tugas besarnya banyak ya. Kalau diminta bikin aplikasi, kira-kira ngapain dulu nih? Yang pertama kali lakukan apa? Langsung coding. Coba deh lihat dari tugas-tugas. Zaman dulu kuliah algoritma sama siapa? Pak Yulison ya. Pak Yulison teh nyuruh bikin aplikasi XYZ, apa yang kalian lakukan? Langsung coding. Gitu ya. Terus dimarahin kali ya sama Pak Yulison ya, langsung coding aja, bikin dulu algoritmanya, begitu kan? Nah, sekarang saya perbesar lagi, nggak cuma bikin algoritmanya aja. Apa sketsa dulu interface-nya? Nah, apakah bertanya kepada user atau langsung coding? Nah, yang benar itu adalah pertama, ya usernya dulu. Ya, jadi yang pertama usernya dulu. Usernya siapa? Mau buat apa, mereka perlunya apa, tas-tasnya apa aja ya. Tanyain tuh semua tas-tasnya apa, latar belakangnya ya, bikin personanya, kumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, itu yang kalian lakukan ya. Kalian mungkin sudah kuliah RPL ya, mengumpulkan apa? Requirement ya. Tapi kalau requirement kita di sini lebih ke sisi user. Jadi bukan hanya functional and non-functional requirement. Oke, tentunya nanti dari user akan kita breakdown, diturunkan lagi menjadi functional and non-functional requirement. Tapi berangkatnya dari mana? Nah, berangkatnya dari user. User punya task, bikin hierarchical task analysis atau namanya HTA gitu ya. Nanti kelihatan tuh functional requirement-nya jadinya apa aja. Gitu. Jadi kalau udah begitu, kalau udah ketahuan, oh oke, ini untuk user task-nya ini, silahkan. Boleh langsung, nggak langsung sih, masih panjang ya. Bikin interface-nya mungkin ya. Kalau kita tim gimana? Brainstorming ya. Brainstorming sama timnya. Kasih ide tergilanya gitu ya. Terus dan seterusnya baru boleh kita coding. Terakhir ya coding. Enggak terakhir sih, nanti ada evaluasi ya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sayanya pindah-pindah karena ngehalangin slide ya. Sekarang saya mau pindah ke atas. Oke. Jadi gimana nih?
IMK ini kenapa sih bisa ada? Ini kita mundur dulu ya ke belakang. Tahu nggak zaman dulu komputer gimana? Ukurannya segede lapangan gitu ya. Barang mahal, tidak semua orang bisa akses, nggak semua orang bisa mengoperasikan. Komputer itu barang-barang yang sangat eksklusif gitu ya, nggak kayak kalian sekarang ya. Beli laptop bisa dapat 3 jutaan ya, handphone juga dapat 2 jutaan, 1 jutaan itu ada gitu ya. Nah, sekarang karena adanya chip ya, jadi teknologi pembuatan silikon itu berkembang, dibuatlah chip, terus proses miniaturisasi sirkuit dan dikemas dalam jumlah banyak, itulah yang menyebabkan bisa menciptakan komputer yang ringkas, gitu, yang sekarang kalian pakai, ya. Ya, jadi itu. Nah, jadi IMK itu hadir karena ya ini ya ada komputer dulu, penggunaan komputer sekarang semakin banyak gitu ya, dan bahkan menjadi kebutuhan ya, kayaknya nggak bisa kalau nggak pakai komputer. Nah, berarti kalau misalnya kita udah terbiasa pakai komputer, muncul ilmu baru ya, ini harus diefisiensi ya. Jadi komputer ini harus diefisiensi. Kita memikirkan itu. Bagaimana cara meningkatkan efisiensinya? Nah, ini dalam salah satu usability goals juga sudah disebutkan efisiensi. Nah, gimana supaya efisien? Salah satunya adalah IMK, ya. Kenapa? Ya, IMK ini yang memikirkan interaksi antara kita, manusia, dengan komputer. Lewat mana? Tengah-tengahnya itu adalah interface, gitu ya. Oke, ini agak saya percepat. Kalau nggak ada IMK, kejadiannya bisa kayak gini. Saya pindah lagi ke atas nih. Kalau nggak ada IMK bisa seperti ini. Sampai nyawa ini taruhannya ya. Tahun 95 bulan Desember itu ada kecelakaan pesawat ya. Pesawat nomor 965 berangkat dari Miami ke Cali, Kolombia. Dia itu terbang gitu ya, terbang harusnya ke Cali, tapi karena pilotnya di tengah jalan dia pakai autopilot, terus saat nah ini ya, saya pindah ke sini, saat di Tulua harusnya kan memasukkan lagi kode 4 yang baru ya. Nah ternyata harusnya kan kode 4-nya itu untuk ke Cali yang dimasukkan itu adalah Rosso. Nah, ternyata di situ ketika muncul ada Romeo juga, Romeo dan Rosso ya, Romeo sama-sama RO gitu. Dan saat itu katanya sedang ada kalau zaman sekarang mah atulah katakan maintenance gitu ya, pembaharuan sistem gitu ya. Jadi si operator entah dari pihak mana itu memang sedang mengedit itu Romeo Rosso itu. Jadi dia setting bahwa Romeo itu bisa digantikan dengan apa, begitulah ya kurang lebih ya, saya kurang paham juga karena itu urusannya dengan pesawat gitu ya. Intinya si error ini terjadi ya, kan kita mungkin bilang saja oke, itu mah human error, kenapa pilotnya pilih Romeo? Tapi kan seharusnya kalau sudah ada IMK, sistem itu harus mengakomodasi kalau ada terjadi kesalahan ya. Kalau ada human error, ngapain kayak gini kalian kalau lagi ngerjain nanti skripsi nih misalnya nih, udah ngetik panjang-panjang udah gitu ketutup, lupa nggak di save, nah kan bahaya ya. Tapi kan maaf sebut merek ya, Office ya, Microsoft Word itu kan selalu kasih, kalau kita belum save selalu ada muncul are you sure gitu ya. Are you sure, kalau ditutup tuh are you sure, do you want to save or don't save, kayak gitu-gitu. Itu adalah salah satu bentuk keamanan ya sebetulnya. Jadi preventif gitu ya. Prevent kita dari melakukan kesalahan. Nah, ini juga harusnya sistemnya kayak gitu karena dia belum menerapkan yang gitu-gitu, pada akhirnya masuk tuh kode Romeo itu ke tempat lain ya, ke bandara lain, bukan di Cali Airport, dia belok ya, melingkar gini dia belok, dan itu tempat crashnya di situ
itu adalah pegunungan. Kebayang ya? Karena kesalahan mungkin manusianya juga ya, dan sistemnya juga tidak memberikan keamanan. Jadinya tabrak. Gitu ya, tabrakan di gunung ya udah, tabrakan aja ke gunung. Dan akhirnya ini disebutkan ya 152 penumpang, itu mah semuanya ya, semua di dalam pesawat meninggal, hanya menyisakan 4 orang yang selamat dengan cedera berat ya. 152 penumpang dan 8 awak pesawat meninggal. Itu ya gara-gara kesalahan sistem bisa seperti itu. Lalu ada lagi kapal Yorktown kelas Aegis ini ya. Dia mengalami kematian mesin mendadak. Kenapa? Gara-gara ini kayak gini nih kapalnya. Nih. Kurang lebih kayak gini ya kapal Aegis tuh ya. Kapal katanya Navy Smart ya. Jadi ini kapal apa untuk eksplorasi gitu ya, explorer apa ya, expedition gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi si kapal ini terombang-ambing aja di tengah lautan ya gara-gara operatornya tadinya mau kalibrasi, terus dia kasih nilai 0. Kan kalau kita 0, kalian udah kuliah PO2 ya, waktu error exception ya, error handling ya. Kalau dibagi 0 itu langsung ada exception ya. Nah, itu juga terjadi, exception terjadi. Ya, software glitch. Ini beritanya ya, saya print screen. Berita tahun 98, software glitch leave Navy smart ship dead in the water. Jadi itu tuh disebutnya smart ship katanya ya, karena udah terhubung dengan komputer segala macam lah ya, tapi ternyata mati juga gitu ya, karena tadi errornya gara-gara bagi 0. Harusnya kan nggak gitu ya. Anda juga kan kalau misalnya bikin kalkulator pembagian, dikasih ini error prevention ya, misalnya dibagi dengan nilai 0. Masukkan nilai lain, tidak bisa nilai 0. Nah, kayak gitu kan ya, simpelnya ya. Nah, itulah IMK. Jadi penting ya IMK itu ya. Jadi tadi kenapa bisa terjadi? Ya, karena human error ya, kegagalan manusia dalam mengoperasikan komputer. Kenapa bisa gitu? Karena kurangnya tingkat interaksi. Ya, kita kalau kurang bagus tingkat interaksinya dengan komputer, ya bisa terjadi error tadi, dan paling fatal itu kalau urusannya dengan nyawa ya. Nah, menurut IEEE, Anda bisa baca aja sendiri lah ya, pokoknya IMK ini atau HCI ini adalah disiplin yang berkaitan dengan desain, evaluasi, implementasi sistem. Gitu ya, sistemnya yang interaktif. Oke. Tapi kita mempertimbangkan juga fenomena di sekitarnya ya. Nah, perannya untuk peran IMK gini, kalau biasanya kalau bikin software kan suka ada spesialis gitu ya, fokusnya pada pengguna, terus ada insinyur perangkat lunaknya, dia fokusnya pada sistem, meskipun kalau kalian yang bikin tugas besar atau skripsi, kalian 4L lo lagi ngerjain semuanya gitu ya. Sistemnya iya, interface-nya iya, kerjain juga. Apalagi hubungan sama user, iya kerjain juga ya. Kan DSE hubungan dengan user nanti sangat erat ya. Nah, itu yang terjadi ya. Cuman apa namanya ya, yang RPL-nya juga sama begitu ya. Kalau RPL memodelkan aspek tertentu dari domain masalah, lalu ada pendekatan RPL, dia lebih ke isu-isu finansial gitu-gitu ya. Nah, terus IMK-nya di mana? Kan nggak kelihatan ya, makanya tambahin satu lagi tuh. Yang ngurusin antarmuka manusia komputer, itu siapa? Nah, itu ya. Ada profesi UX designer ya. Itu lagi marak ya. Ini namanya nih, saya chatkan ya, UX designer. Nah, UX itu, sorry, saya malah kasih. Nah, ini chattingnya malah everyone in waiting room, dan nggak ada yang diam di waiting room ya. Itu ya. Profesi itu mahal ya bayarannya ya. Dia tidak hanya mengurusi, nah ini suka salah kaprah ya, kalau
dibilang UX designer ngurusin interface, ngedesain, enggak gitu sih sebetulnya ya. Kalau UX designer itu mulai dari nol, dari awal, dari user, dia ngurusin dari awal, dari nol, dari usernya sampai bikin interface-nya, gimana interaksinya, ya, terus gimana experience yang didapat, evaluasinya, gitu-gitulah, itu semua dia kerjain sebetulnya. Jadi saya bukan nyuruh Anda menjadi desainer UI, bukan ya, enggak. Kalau desainer UI mah sekarang juga misalnya tugas besar dikumpulkan minggu depan, sekarang ngerjain, yuk kerjain gambar, enggak gitu ya. Jadi kita berurusan dengan user seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada peran IMK adalah di sini ya, menekankan pengembangan pemahaman yang dalam menyangkut karakteristik pengguna gitu ya, dan kepekaan yang jernih terhadap tugas-tugas atau task tadi yang saya bilang, saya chat ya, task atau tugas. Nggak enakan di Indonesia karena jadi tugas-tugas ya, tas-tas yang harus dikerjakan oleh pengguna. Misalnya gini ya, apa ya, Reki sebagai Reki masa udah tadi ya ditanya ya, yang lain Ya, Bu. Agil aja Reki mah udah tadi. Agil kalau Agil pergi ke mana ya, misalnya Agil pengen minum teh nih, tasnya apa aja Agil? Siapin dulu tehnya, siapin minumannya, langsung minum, Bu. Jadi ada tas-tas di situ ya, Agil ya. Siapin dulu tehnya, katanya ya, siapin minumannya atau air ya. Nah gini, Agil ini user. Ceritanya saya nih desainer, saya nanya Agil tas apa aja. Waktu Agil cerita, siapin tehnya, siapin minumannya, sebetulnya kita akan bingung, minuman apa ya? Fanta, apaan ya minuman gitu loh. Jadi user itu kayak gitu. Dalam benak user itu A, ngomongnya B. Anda kalau jadi user kayak gitu. Saya juga sama, kalau saya jadi user suka gitu. Dalam benak saya A, tapi saya ngomongnya B. Terus nanti si UX designer atau yang di bagian antarmuka manusia komputer itu mengartikannya C. Wah, bahaya ya. Tapi setidaknya sudah jelas kalau Agil tadi disebutkan menyiapkan mau minum teh, tasnya adalah ambil teh gitu kan. Terus sediakan air panasnya sama air dinginnya kan biar hangat ya. Gelasnya, nah lebih rinci lagi ternyata gelasnya. Tehnya mau apa nih? Teh manis atau teh pahit? Nah, itu lebih rinci lagi. Itu tas-tasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicaranya sama petani, beda nggak tasnya? Pasti beda ya. Petani tuh ngapain? Mahasiswa ngapain? Tasnya beda-beda. Kalau misalnya usernya adalah manula, kira-kira sistemnya gimana? Gitu. Anda orang tuanya semuanya pakai smartphone? Pakai smartphone ya, ngangguk-ngangguk ya berarti ya. Pakai smartphone berarti orang tuanya termasuk yang masih agak nggak terlalu tua banget ya. Sudah pakai smartphone. Orang tua Anda bisa main WhatsApp, pakai WhatsApp? Bisa ya? Oke, bisa. Pernah nggak orang tua Anda gini, kadia geura teh iya kumaha? Ke Teh Vanessa misalnya, Vanessa kadia geura. Ini tuh gimana, Mama teh mau ngirim location, tapi gimana caranya lupa. Pernah nggak Vanessa? Iya Bu, pernah ya, suaranya nggak muncul ya. Kayak gitu. Nah, pernah juga gini nggak? Ini tuh tulisannya nggak kelihatan, kekecilan. Pernah nggak? Sering Bu, sering terjadi. Sering terjadi. Lihat deh usernya Mama Anda ya. Kira-kira kalau kita mau bikinin handphone, smartphone, untuk mamah-mamahnya kalian, atau ayah-ayahnya kalian, kayak gimana ya dengan keluhan tadi kata Vanessa, iya sering mama saya bilang tulisannya kekecilan, mama nggak kelihatan gitu ya. Nandang gitu juga nggak?
keluhan mamahnya apa nih kalau pakai smartphone? Sama sih, Bu. Kekecilan. Ya. Kalau caranya gimana caranya? Cara pakai Digedein apa? teksnya. Oh, digedein teksnya. Oke. Kebayang ya kalau misalnya OS Android tidak menyediakan fontnya dibesarkan. Pasti Nandang yang ini ya, yang ngatur ya? Iya, Bu. Iya tuh ya. Ternyata Nandang juga yang ngatur ya, bukan mamahnya ya. Nah itu. Tapi coba kalau misalnya gini ya, bayangkan kalau misalnya handphonenya untuk mamah itu di smartphone, layarnya tuh bisa diginiin. Untuk tangan saya kelihatan nggak digini, diperbesar gitu. Jadi kalau diperkecil, teksnya begitu diginikan langsung kecil, diginikan langsung besar otomatis. Ide bagus, oke, ide bagus sih, nggak usah ngatur-ngatur di setting, tapi ada tapinya loh. Kadang-kadang kan kita melakukan pinch and zoom itu untuk aktivitas lainnya. Tuh, yang sampai segitunya tuh dipikirin. Berarti harus ada mode ya, ada mode peubah. Kapan dia berlaku untuk teks, kapan dia berlaku untuk hal lain. Pokoknya inilah seru lah kalau kita ngomongin yang gitu-gitu ya. Oke, kita next aja ya. Ya, karena kita ngobrol sama komputer itu terjadinya melalui antar muka ya. Kadang-kadang pengen juga kan kita merintah-merintah komputer atau merintah-merintah smartphone nggak melalui antar muka, misalnya pakai ngobrol. Kalian pernah nggak pakai fitur itu? Kalau Ferry gimana, Fer? Pernah nggak Ferry ngobrol dengan smartphone-nya? Bercakap-cakap? Pernah, Bu. Pernah Google ya? Assistant. Pakai Google Assistant. Gimana experience-nya? Lebih menyenangkan di tap-tap atau ngobrol? Enak ngobrol, Bu, soalnya hal baru. Nah, itu ya. Enakan ngobrol hal baru, tapi tahu nggak, Fer? Algoritmanya jelimet, Fer. Gitu ya. Iya kan ada pengenalan suara ya, pengenalan pola. Tapi kita senang dengan itu ya. Kita pengennya dimanjakan seperti itu. Nah, karena itulah ya IMK itu jadi berkembang, maju terus, evolving dengan berbagai macam bentuk teknologi yang aneh-aneh, yang baru-baru gitu ya. Ada yang mungkin pakai iPhone, pakai Siri ya. Kalau Google pakai Google Assistant ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau interface sekarang itu jembatannya bisa kita pakai keyboard, mungkin di tab, mungkin pakai voice gitu ya. Mungkin ada yang ditatap. Pernah nggak kalian berinteraksi dengan smartphone-nya dengan tatapan tatapan matamu? Pernah nggak? Kalian pernah nggak pakai fasilitas apa ya namanya? Saya lupa dulu maaf sebut merek ya, dulu di Samsung itu pernah ada fitur kalau kita baca, selama mata kita terdeteksi sedang menatap layar, dia nggak akan mati. Nah, Fitri pernah nggak Fitri lagi baca handphone, tiba-tiba layarnya blep mati? Mana nih Fitri? Pernah nggak Fit? Belum, Bu. Tiba-tiba gini, yang suka apa tuh autolock ya Fit ya? Iya. Nah itu Fitri lagi baca nih, asik-asik baca. Terus tiba-tiba autolock langsung layarnya teh yang tidur gitu. Iya. Pernah atau sering? Pernah. Pernah ya. Biasanya kalau aktivitas ngapain tuh Fit? Kalau pas lagi baca WhatsApp juga pernah, Bu. Oke, WhatsApp ya, berarti WhatsApp mah nggak support itu ya. Kalau nonton mah enggak ya Fit ya? Enggak. Kalau baca komik gimana tuh? Fitri suka baca komik nggak? Baca webtoon ya suka, Bu. Suka mati gitu nggak? Suka. Saya udah lama nggak baca webtoon nih. Mati juga nggak sih? Lupa saya. Suka, Bu, suka mati. Suka mati ya? Oh iya. Itu annoying nggak sih Fit? Maksudnya apa sih gitu? Kesel nggak sih Fit? Kadang-kadang suka kesel ya Fit ya? Iya, Bu. Iya. Kenapa mati? Apalagi kalau kita nge-unlock-nya pakai sidik jari ya.
kita agak riweh gitu ya, atau pakai pin ya, lumayan ya, bikin kesel kalau seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu-gitu ya, itu antar muka ya. Nah, saya jadi ngomong kemana-mana, tapi kurang lebih gitulah ya, IMK tuh ya kita memikirkan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi HCI memiliki peran dalam menjembatani kesenjangan di antara antar muka komputer manusia dan pemahaman manusia gitu ya. Nah, IMK juga penting dalam terjadinya fenomena konvergensi teknologi. Nah, ini nih. Kalau zaman dulu kan cuman apa? Cuman telepon, cuman ada TV ya, cuman ada apa lagi namanya? Telepon, TV, mesin tik mungkin ya, atau apa ya. Nah, sekarang kan digabungkan ya, semuanya bisa online ya, semuanya internetnya ada, telepon, kemudian untuk bekerja, office, segala macam ya, itu terjadi konvergensi. Bahkan kalau sekarang udah ada mixed reality, pokoknya semua komputer itu berkonvergensi dengan teknologi lainnya. Komputernya disematkan di mana-mana, disematkan di tangan ya, di jam tangan, disematkan di baju, disematkan di rumah, disematkan di perbankan, disematkan di airport, disematkan di bisnis ya, apalagi sekarang pandemi kita rata-rata jadi ini ya, pengguna online shop aktif ya. Kalau Nisrina suka belanja online, sering nggak Nisrina semenjak pandemi? Jarang, Bu. Dilarang? Jarang. Oh, jarang. Oh, oke, jarang ya. Karena biasanya kan yang Putri itu senangnya belanja online gitu ya. Lagi pandemi nggak bisa ke mall. Saya jadi pengen tahu siapa di antara kalian yang udah ke mall? Ada? Di rumah aja kayaknya ya. Alhamdulillah kalau nggak ke mall ya. Nah, kalau kalian nggak ke mall, belanjanya di mana dong? Atau nggak belanja-belanja? Belanja, Bu. Belanja ya. Baru saya mau bilang, ih meni barager, soleh pada nggak belanja. Belanja atuh ya pasti ya. Siti Rahma belanja di Shopee ya kayaknya ya? Iya, Bu, di Shopee. Kelihatan dari wajahnya, ada kata Shopee. Maaf, ini saya dari tadi sebut merek terus ya. Karena jadi contoh ya. Itu berarti apa tadi sudah konvergen juga ya. Siti dengan experience-nya belanja di Shopee ya. Kelihatannya menyenangkan dan saya juga sama ya beli itu di Shopee ya. Itu menggabungkan komputer dengan bisnis ya. Jadi akan mengubah gaya hidup kita dalam berbelanja gitu ya. Dalam bisnis juga tentunya, kalau sekarang pandemi udah jelas banget sangat kena impact-nya ya. Jadi dipercepat nih dengan pandemi ya. Nah itu semuanya berarti harus dipikirkan kan, gimana unsur human-nya, gimana misalnya gini, saya biasanya ke mall nih, tapi gara-gara pandemi nggak biasa ke mall, akhirnya gimana? Pengen dapat experience ke mall beneran dong. Nah, tiba-tiba terciptalah mungkin ya, kalian mungkin nanti mau bikin di desain interaksi di tugas besarnya, ke mall virtual. Jadi kita pakai cardboard atau pakai VR glass, terus di situnya dimasukin handphonenya, belanja ke mall betulan sambil tangannya begitu-begitu ya, jalan-jalan gitu ya, benar-benar masuk ke mall. Kayak pasar Caringin, idenya bagus itu ya. Saya pernah lihat ada iklannya, kita seolah-olah belanja di pasar Caringin gitu ya, jalan itu maju gitu ya, bisa diklik, tapi sayang sekali ketika saya benar-benar mau belanja, ininya CS-nya nggak pernah bales chat saya, jadinya nggak jadi belanja. Tuh ya, gara-gara gitu doang ya, bisnis bisa turun ya, gara-gara slow respon, gara-gara mungkin sistemnya kurang support atau apa. Coba kita analisa mesin ATM, kira-kira gimana nih? Mesin ATM. Oke. Saya pengen. Nah, kalian boleh di chat ya, karena chatnya cuma ke saya. Saya pengen lihat siapa yang paling duluan ngejawab. Oke,
sebutkan satu kata atau satu kalimat lah, terserah ya. Apa yang terlintas di benak Anda ketika saya sebut ATM? Boleh di chat sekarang. Ya, oke, terus. Oke, yang paling pertama, yang gercep nih, selamat ya, Rinda ya, Rinda yang paling cepat nih ya, yang jawab pertama Rinda ya, uang katanya ya, uang real time, banyaknya uang ya, uang, uang semuanya, ada yang jawab transfer, uang, PIN ya, anjungan tunai mandiri, Rahmat Rian, dipanjangin gitu ya. Terus apa lagi? Komputer jaringan. Oke, ini very ini ya. Mikirnya komputer jaringan ya. Sangat teknis ya. Ya, yang lain uang. Nah, rata-rata uang ya. Nah, betul ya. Semua yang kalian sebutkan betul ya. Ada PIN, ada uang, komputer jaringan, anjungan tunai mandiri, automatic teller mesin gitu ya. Nah, itu semuanya melibatkan uang. Kalau melibatkan uang berarti mesinnya harus gimana ya? Ada yang uang, ada yang real time. Mesinnya harus gimana kira-kira? Coba, Rizwan. Harus gimana nih Rizwan? Mesinnya melibatkan uang nih. Iya. Kira-kira mesinnya harus gimana nih Rizwan? Oke, masih berpikir ya. Dibantu Alfian mungkin? Ulang lagi Bu pertanyaannya Bu. Kalau ATM ini, karena tadi kan banyaknya uang ya, uang. Ya. Hubungannya dengan uang, kira-kira dalam pemikiranmu nih, kalau berhubungan dengan uang harus seperti apa ya produknya? Harus gimana? Ya si mesinnya bisa ngeluarin uang, terus dari tiap transfernya kayak ada biaya gitu Bu, biar dapat cas gitu, tambahan uang kayak gitu Bu. Oke, ngeluarin uang ya, tadi ya ngeluarin uang. Dicuri nggak kira-kira? Mengundang perampok tidak? Mengundang Bu, makanya harus perampok. ada keamanannya juga gitu Bu. Ya, menurut Anda kenapa ya mesin ATM itu nggak cuman kayak lemari gitu? Bahannya nggak dari kayu gitu. Gampang dibobol. Nah itu, ya. Makanya tadi kan saya sebetulnya pengen tahu ATM itu apa, uang katanya ya. Dari satu keyword aja uang, oke. Uang harus diamankan, betul ya, terima kasih jawabannya. Harus diamankan karena dia mengeluarkan uang. Ya jangan dari kayu, berarti bahannya harus tahan banting ya. Nah itu sampai dipikirkan kayak gitu-gitu ya. Terus tahan hujan badai. Nggak tahu kalau banjir ya. Yang kayak gitu-gitu kan kebayang usernya gimana? Banyak ya. Tangannya gimana? Pokoknya tangannya bermacam-macam orang ya. Berarti dia harus kuat, kokoh. Coba kebayang kalau misalnya buttonnya terbuat dari kayak telepon rumah. Atau misalnya pakai touchscreen, tapi tidak dibantu dengan button yang terbuat dari stainless. Touchscreen teh ya kalau lagi ngehang wah dap bisa jebol ya. Bisa bocor cairannya ya, karena kalau touchscreen itu kan dari liquid ya. Liquid kristal. Kayak itu ya mengenai ATM. Ya intinya gitulah ya. Nah, jadi kita membicarakan manusia versus komputer. Kalau manusia kita mikir, pakai emosi juga, ya segala macam dipikirin, kita membuat kesalahan. Kalau komputer tidak membuat kesalahan, tetapi dia saklek ya kalau mengambil keputusan ya. Dia tidak membuat kesalahan ya, kalau komputer itu pintar, cuman saklek gitu ya. Nah, makanya kita harus buat komputer yang manusiawi ya.
Gitu. Meningkatkan interaksi yang ada antara komputer dan manusia dengan membuat sistem yang manusiawi. Dan itu nggak mudah. Gitu. Oke. Mungkin sekian saja untuk kuliah hari ini. Jangan lupa